Bertobat berarti orang itu selalu lebih mengenal diri. Kita ini harus selalu mengenal diri. Orang yang rajin berdoa, rajin mengikuti Ekaristi harus bertanya, apakah aku makin kenal dengan diriku? Aku juga tanya. Jangan dikira bahwa imam bebas dari pertanyaan itu. Dan kejujuran di dalam cara kita menjawab. Tidak perlu orang lain mendengar jawabanku. Tapi kejujuran itulah menjadi jalan hidup. Itulah yang mau diajarkan oleh Tuhan dengan perikop ini. Bukan membanding-bandingkan Sidon Tirus, itu bukan itu. Kalau kita terjebak di situ, kita keliru. Kita menjadi orang yang munafik. Tetapi kalau ini merupakan cara Tuhan, aku punya peduli kepada manusia. Dan manusia yang bertobat, manusia yang rendah hati dalam pertobatannya itu aku lebih dekat daripada orang yang merasa dirinya tidak perlu bertobat. Kesombongan dirinya membuat dia makin jauh dari Tuhan. Maka marilah dengan diberikan inspirasi ini, kita mari setiap harinya kita belajar latihan untuk terbuka, menjadi orang yang sabar dengan dirinya, agar supaya kita juga bisa sabar dengan orang lain. Kita murah hati dengan diri kita, supaya kita bisa murah hati kalau orang. Terserahlah umat Kristus karena orang kudusnya, api Allah yang setia membanggakan talenta. Bila tiba hari raya, Raja Surga dan bersabda, mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama roh. Hari ini gereja memperingati Santo Hieronymus, seorang imam dan pujangga gereja. Hieronymus adalah seorang imam dari Antioquia. Dapat dikatakan dia itu Alkitab hidup. Seluruh hidupnya siang malam diabdikan pada kitab suci. Dialah di samping itu ia menulis tafsir dan komentar dalam kitab suci. Tetapi terutama ia menghayati kitab suci sebagai konsekuensi seraya berdoa dalam melayani gereja. Itulah sedikit memberikan motivasi kepada kita untuk menghormati Santo Hieronymus untuk perkembangan iman kita yang nanti juga diperkuat dengan kitab Injil suci. Agar kita pantas merayakan Ekaristi Kudus ini, mari kita siapkan hati kita dengan mengakui di hadapan Allah bahwa kita berdosa. Mari kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kabar baik dari Allah yang dapat menyelamatkan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menguatkan kami dan melindungi kami terhadap yang jahat. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau membimbing kami supaya kami dapat mengasihi Allah dan menjadi tabah hati seperti Engkau sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengetahuan dan kebenaran, dalam hati Santo Hieronymus imammu telah kau tanamkan cinta mesra terhadap kitab suci. Semoga umatmu semakin banyak menimba kekuatan dari sabdamu dan menemukan sumber kehidupan di dalamnya. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Wahyu, dari kitab Ayub. Tuhan berbicara kepada Ayub dari dalam badai. Pernahkah dalam hidupmu engkau menyuruh dini hari datang? Atau pernahkah fajar kau tunjukkan tempatnya untuk memegang bumi pada ujung-ujungnya, sehingga orang-orang fasik dikebaskan daripadanya, yakni tatkala fajar mengubah bumi menjadi seperti tanah liat yang dimeteraikan dan mewarnainya seperti orang mewarnai kain. Tatkala orang-orang fasik dirampas terangnya dan dipatahkan lengannya yang terajung.
Pernahkah engkau turun sampai ke sumber laut, atau berjalan-jalan menyusuri dasar samudera raya? Apakah pintu gerbang maut tersingkap bagimu? Atau pernahkah engkau melihat pintu gerbang kelam pekat? Tahukah engkau luasnya bumi? Nyatakanlah kalau engkau tahu semuanya itu. Di manakah jalan ke tempat kediaman terang, dan di manakah tempat tinggal kegelapan, sehingga engkau dapat mengantarnya pulang dan mengetahui jalan menuju rumahnya? Tentulah engkau mengenalnya, karena ketika itu engkau sudah lahir dan jumlah harimu telah banyak. Lalu Ayub menjawab kepada Tuhan, "Sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. Satu kali aku berbicara, tidak akan kuulangi. Dua kali aku berkata, tidak akan kulanjutkan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ya Tuhan, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui apakah aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Ya Tuhan, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, Engkau pun ada di situ. Ya Tuhan, tuntunlah aku di jalan yang tepat. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, di sana pun tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Ya Tuhan, tuntunlah aku di jalan yang tepat. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, Engkaulah yang menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena misteri kejadianku. Ajaiblah apa yang Kau buat. Ya Tuhan, tuntunlah aku di jalan yang tepat. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, dan janganlah bertegar hati. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Sebab seandainya di Tirus dan Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Maka pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kalian, ia mendengarkan daku. Dan barang siapa menolak kalian, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian, memang firman pada hari ini sukar untuk dicerna. Tetapi sebenarnya kita mempunyai dasar untuk bisa mengerti apa yang dimaksudkan dalam kitab suci.
Karena kita diilhami juga oleh Santo Hieronymus yang dikatakan hidupnya adalah kitab suci. Kita harus mengerti bahwa kitab suci bukan kata-kata. Kitab suci bukan tulisan. Tapi dijadikan oleh Santo Hieronymus, kitab suci adalah hidup. Dan hidup itu tidak lain adalah kehadiran Allah. Maka di dalam firman ini sebenarnya kita tidak perlu atau kita terlalu sulit mungkin untuk mengerti betul-betul apa yang dikatakan, karena saling tindih menindih yang lain. Tetapi yang penting adalah menggambarkan Tuhan itu punya peduli kepada setiap manusia. Bukan karena orang itu hebat, bukan karena orang itu suci dengan sendirinya. Tidak ada orang itu suci dengan sendirinya. Bukan orang itu berprestasi di dalam mencari Tuhan seperti dicontohkan. Tetapi karena orang itu bertobat. Bertobat berarti orang itu selalu lebih mengenal diri. Kita ini harus selalu mengenal diri. Orang yang rajin berdoa, rajin mengikuti Ekaristi harus bertanya, apakah aku makin kenal dengan diriku? Aku juga tanya. Jangan dikira bahwa imam bebas dari pertanyaan itu. Dan kejujuran di dalam cara kita menjawab. Tidak perlu orang lain mendengar jawabanku, tapi kejujuran itulah menjadi jalan hidupku. Itulah yang mau diajarkan oleh Tuhan dengan perikop ini. Bukan membanding-bandingkan Sidon Tirus, itu bukan itu. Kalau kita terjebak di situ, kita keliru. Kita menjadi orang yang munafik. Tetapi kalau ini merupakan cara Tuhan, aku punya peduli kepada manusia. Dan manusia yang bertobat, manusia yang rendah hati dalam pertobatannya itu aku lebih dekat daripada orang yang merasa dirinya tidak perlu bertobat. Kesombongan dirinya membuat dia makin jauh dari Tuhan. Maka marilah dengan diberikan inspirasi ini, kita mari setiap harinya kita belajar latihan untuk terbuka menjadi orang yang sabar dengan dirinya, agar supaya kita juga bisa sabar dengan orang lain. Kita murah hati dengan diri kita, supaya kita bisa murah hati kepada orang. Tidak mungkin kita bisa berbuat itu kalau kita juga keras secara tidak bijaksana dengan diri kita. Nanti akhirnya bunuh diri itu bisa menjadi jalan keluarnya dari semua. Tetapi berkat Tuhan dalam Ekaristi Kudus, kita belajar bagaimana mencintai Tuhan sampai juga mencintai sesama, karena kita mencintai diri kita sebagai ciptaan Tuhan. Mari itu direnungkan, apa itu artinya dalam hidup kita sehari-hari. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Marilah berdoa. Allah Bapa, pengajar umat beriman, dengan gembira kami rayakan peringatan Santo Hieronymus. Semoga anugerah-Mu yang kami terima mengobarkan hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Bantulah kami menghayati iman yang kami anut agar memperoleh kehidupan kekal. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam persembahan roti sakramen Maha Kudus. Saya katakan persembahan karena lebih daripada menghormati biasa. Ya, sikap kita harus baik dalam hal ini. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dalam perayaan Ekaristi kami kenangkan sengsara, wafat dan kebangkitan-Mu. Semoga dengan ibadat pujian kepada sakramen Maha Kudus ini, kami semakin menyadari betapa besarnya cinta-Mu, sehingga kami boleh mengalami keselamatan dan damai-Mu di bumi, dan menikmati kebahagiaan abadi di surga. Sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami.
Terpujilah Allah. Terpujilah namanya yang kudus. Terpujilah Yesus Kristus. Sungguh Allah, sungguh manusia. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah hatinya yang maha kudus. Terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah darahnya yang maha indah. Terpujilah Yesus. Dalam sakramen maha kudus. Terpujilah Roh Kudus. Penghibur kita. Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya. Perawan Maria yang amat suci. Terpujilah yang terkandung dengan suci. Dan tak bernoda. Terpujilah nama Maria. Perawan dan bunda. Terpujilah Bunda Maria. Yang diangkat ke surga dengan mulia. Terpujilah Santo Yusuf. Mempelainya yang amat suci. Terpujilah Allah. Dalam para malaikat dan semua orang kudusnya. Saudara-saudari yang terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi dan penyembahan sakramen Maha Kudus telah selesai. Marilah kita pulang sambil mewartakan damai dan belas kasih Tuhan. Syukur kepada Allah.